Pak Anies Baswedan, pertarungan akan segera dimulai. Anda tidak suka menggunakan kata musuh, tapi lawan, yang mungkin akan saling besi menajamkan besi lah gitu kira-kira. Tapi intinya ada dua kontestan lain, dua pasang kontestan lain yang berhadapan dengan Anda. Yakin menang? Bismillah. Kita yakin bahwa masyarakat Jakarta akan memilih yang paling tepat untuk Jakarta 5 tahun ke depan. Saya yakin itu. Dan kita akan menawarkan. Yang kita tawarkan tentu program-program. Tapi jangan lupa yang dipilih bukan hanya kegiatan. Yang dipilih itu adalah orang yang akan memimpin bukan sekedar kotanya, tapi masyarakat di Jakarta. Kalau kita melihat Jakarta ini sebagai sekedar kota, bangunan-bangunan, kota ini akan menjadi kota yang keras, kota yang tanpa rasa, kota yang tidak membuat orang merasa di rumah. Datanglah kota-kota metropolitan, orang merasa di rumah. Kenapa? Ada tempat untuk kebudayaan, ada tempat untuk kesenian, ada tempat untuk sastra, ada tempat untuk sejarah. Kota itu bukan gedung tempat orang mencari kehidupan saja. Di situ tempat orang berinteraksi. Kita justru ingin menawarkan, menambah Jakarta ini. Bukan sekedar pembangunan-pembangunan yang sifatnya memudahkan kegiatan profesi kita, tetapi membangun suasana yang baru. Di Jakarta ini, lihat dari Cililitan, Kampung Melayu, Jatinegara, kemudian Matraman, Salemba, Senen, itu adalah urat nadi perekonomian Jakarta ratusan tahun umurnya. Tapi coba datang ke sana, adakah tanda-tanda itu semua? Tidak ada. Mau dibuat apa di kawasan tadi itu? Bayangkan efek pada pariwisata ketika di tempat-tempat itu ditunjukkan beberapa titik saja, potret kedai, warung di era abad 16-17 misalnya, jauh sebelum kolonial itu datang ke sini. Mendadak kita bisa merasakan bahwa kota ini bukan kota yang dibangun kemarin. Kota ini punya sejarah panjang. Jadi poinnya adalah kita menempatkan perjalanan panjang Jakarta, membuat kota ini pun kota yang bisa dinikmati, diapresiasi, dan ada budayanya. Jadi Anda menempatkan urusan kemacetan, banjir di belakang urusan membangkitkan sejarah masa lalu. Kalau dibuat itu harus dilakukan bersama-sama. Tidak bisa kemudian kita mengerjakannya, semua harus dikerjakan sama-sama. Ini penanggulangan banjir sudah ada programnya. Yang perlu ditingkatkan adalah efektivitas pelaksanaannya. Karena sebagian dari program-program itu dilihat dari serapannya ternyata belum optimal. Didorong itu. Masalah kemacetan, sebagian proyek untuk menangani itu sudah berjalan. Jadi kita bukan mau mengubah prioritas, kita mau menambah dari yang sudah dikerjakan. Dan begitu effort ini ada, suasana kota itu berubah. Di rumah kita saja, kalau suasana rumahnya itu menyenangkan, suasana rumahnya itu orang berinteraksi, nyaman kok, belum tentu ada AC-nya. Mungkin aja panas, tapi kalau orang yang berada dalam rumah itu merasakan suasana yang positif, berubah. Itu yang saya ingin dorong di sini. Saya kebetulan tinggal di kampung. Fasilitas publiknya nggak banyak. Apa sih susahnya membuat tempat bermain untuk anak-anak yang nyaman, yang menyenangkan, yang permainannya sederhana, minim sekali. Lapangan sepak, lapangan futsal, lapangan voli. Pemda siapkan infrastrukturnya, maka mendadak tempat itu menjadi ruang interaksi. Jadi yang dibangun adalah suasana interaktif di masyarakat, suasana kota sebagai tempat berekspresi, di samping menjalankan yang sudah ada. Karena itu saya garis bawahi dari awal, saya ingin meneruskan, mengembangkan yang sudah dilakukan 10 tahun terakhir ini. Pak Anies yakin dengan itu tampaknya. Apa yang menjadi konsep itu akan bisa dimakan oleh orang Jakarta, calon pemilih. Tapi satu faktanya, itu masih berupa konsep. Satu. Yang kedua, kontestan yang lain sudah punya sedikitnya 1 juta pendukung lewat pemberian KTP dan sebagainya. Apakah yakin dengan konsep tadi itu akan bisa mengalahkan dua yang lain? Ya, saya percaya masyarakat Jakarta menginginkan suasana Jakarta yang lebih baik. Karena itu yang ditawarkan lebih dari sekedar program-program yang diselenggarakan pemerintah saja.
tapi justru mengajak seluruh masyarakat. Sebagai contoh, soal sampah misalnya, yang kita bicarakan tuh hilirnya, bagaimana membersihkan sampah dari sebuah tempat dipindahkan ke tempat lain. Tapi sudahkah membereskan soal sampah itu dimulai dari tiap rumah tangga kita? Belum. Pokoknya yang penting masukkan tempat sampah, nanti di ujung pemerintah yang ngurusi, nggak akan pernah selesai. Kita harus mengubah itu semua. Nah, saya percaya masyarakat di Jakarta akan bisa melihat, karena saya membandingkan. Ketika saya bertugas memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kita lakukan adalah membangun masyarakat pendidikan, bukan sekedar menjalankan program pendidikan. Kita ingin membuat berinteraksi. Siapa sih yang harus berinteraksi? Ya semua aktor-aktornya. Orang tua berinteraksi dengan guru. Ketika perubahan itu dilakukan dengan melibatkan semua komponen, maka perubahan akan bisa self-sustaining, akan bisa berkelanjutan dengan sendirinya. Tapi kalau perubahan itu hanya dilakukan oleh pemerintah, Pemda, maka begitu Pemda nggak mengerjakan, habislah programnya. Tapi kalau yang berubah itu masyarakatnya, maka pemerintahan bisa gonta-ganti, gubernur bisa gonta-ganti, wali kota bisa gonta-ganti. Tapi keterlibatan publik itu akan membuat perubahan itu berjalan langgang. Sekali lagi, ketika Anda kemudian sudah bersama-sama dengan Sandiaga Uno dibawa ke KPU, saya bayangkan jangan-jangan Pak Jokowi